Oke. Matikan aja kamera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit segera sembuh, yang tidak bisa hadir nanti bisa hadir, yang berhalangan karena satu dan lain hal semoga nanti Allah mudahkan untuk ikut pertemuan selanjutnya lah. Oke, pada kali ini atau pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang bilangan berpangkat. Sebenarnya kalian sudah mendapatkan penjelasan ini melalui video 1, 2, dan 3 yang sudah Bapak bagikan dari sejak awal semester. Cuma kemudian karena kita tidak bisa lagi turun ke sekolah, jadi Bapak memutuskan untuk menjelaskan ulang ya. Menjelaskan ulang dari awal sampai dengan materi yang terakhir. Insya Allah tidak akan banyak, asal kalian diperhatikan, insya Allah bisa dimengerti lah ya. Baik, kita mulai sekarang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu yang sudah kalian pelajari apa? Yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu apa? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu apa? Misal ya, di sini saya punya misalkan Bapak punya A pangkat N. Maka yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu apa ya? Kalau A pangkat N itu berarti apa? Berarti kita mengalihkan A dengan A ya terhadap dirinya sendiri ya, berulang sebanyak apa? Sebanyak pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya N berarti ini diulang sebanyak N ya. Ya, di sini ada pangkat N maka banyaknya sebanyak N. Jadi kalau dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N. Kalau N-nya 5 ya sampai 5. Kalau N-nya 7 sampai dengan 7 dan seterusnya. Nah, perhatikan dulu. Di sini ada A. Nah, A ini disebut dengan basis. Mohon maaf, suara Bapak jelas ya, Kak? Halo. Suara Bapak kedengaran jelas ya, Kak? Oke. A ini disebut dengan basis. Ya. A disebut dengan basis, sedangkan N ini disebut dengan pangkat. Ya. Jadi setiap bilangan berpangkat A pangkat N, maka berlaku definisi ini. Sebagai contoh misal ya. Misalkan kita punya 3 pangkat 2. Kalau Bapak tanya basisnya berapa? 3, Pak. Ya, basisnya adalah 3. Kemudian pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 2. Ya. Oke, berdasarkan definisi itu, 3 pangkat 2 berarti kita kalau mau mendefinisikan 3 pangkat 2 artinya sama dengan apa? Ya, 3 kali 3. Kenapa cuma 3 kali 3?
Karena pangkatnya 2, maka kita menuliskannya 3-nya cuma 2 kali ya. Kemudian min 4 pangkat 3 misalnya. Min 4 pangkat 3. Berapa basisnya? Negatif. Ya, jadi basisnya negatif 4. Sedangkan pangkatnya berapa? 3. 3. Berarti kalau kita tuliskan min 4 pangkat 3 itu sama dengan negatif 4 kali negatif 4 ya. Jadi basisnya tetap ditulis, kalau negatif ya tulis negatif, kalau positif tulis positif. Nah, oke. Nah, sekarang ini definisi yang seperti ini untuk bilangan yang berpangkat positif. Ya. Kalau kalian perhatikan, ini pangkatnya positif. Nah, ini pangkat positif. Jadi kalau setiap yang bilang berpangkat positif berlaku seperti ini. Artinya kalau ada yang bilangan berpangkat positif, kira-kira ada bilangan yang berpangkat apa lagi? Kalau ada yang berpangkat positif, berarti ada juga yang berpangkat Negatif. nah, berpangkat negatif ya. Pangkat negatif. Contohnya apa? Kalau berpangkat negatif itu seperti apa? Dia bisa ngasih contohnya? Bilangan berpangkat negatif? Misal, bilangan berpangkat negatif itu ya 3 pangkat negatif 2 misal. Kan bilangan berpangkat negatif kan? Lihat. Pangkatnya berapa di sini? Negatif 2. Jadi setiap bilangan pangkatnya negatif, maka itu masuk bilangan berpangkat negatif. Gimana cara mengerjakan yang bilangan berpangkat negatif itu? Caranya kita bisa gunakan cara seperti ini. Jadi kalau A ini basis ya, berapa saja bilangan basisnya. Kemudian pangkatnya itu min N. Ya. Lihat A pangkat negatif N. Maka untuk bisa kita hitung atau kita definisikan, dia harus positif dulu. Caranya adalah memberikan 1 per. Ya. Kemudian A pangkat positif N. Gitu ya. Jadi A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat positif N. Ini bisa dipakai untuk setiap bilangan berpangkat yang negatif. Contohnya misal tadi 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2, kalau kita ingin hitung misal nanti, nggak bisa langsung, tapi harus ubah dulu pangkatnya menjadi positif. Caranya gimana tadi? Ubah menjadi 1 per ya. 1 per, taruhlah error. Berapa? Jadi 1 per apa? 3 Pangkat? pangkat 2. Nah, betul. Ya. Kalau begini baru bisa kita hitung. 1 per 3 pangkat 2 itu artinya apa? 3 kali. Nah, 3 kali 3. Ya. Baru nanti mau diselesaikan juga bisa. Ini 1 per berapa? 3 kali 3? 9. Nah, 1 per 9. Ya.
Jadi kalau ini pangkatnya negatif, supaya jadi positif beri 1/. Sebaliknya lah, sebaliknya. Kalau dia 1/A pangkat min N, supaya dia jadi positif, ya, pindah saja dia ke atas. Jadinya adalah A pangkat N. Itulah. Kalau dia di bawah negatif, supaya positif pindah saja dia ke atas, maka dia akan menjadi positif. Nah, gitu ya. Oke. Ini Bapak tanda ya. Tuh. Nah, contoh yang lain. Min 5 pangkat negatif 3 misalnya. Nah, maka berdasarkan definisi bilangan berpangkat negatif sama dengan apa dia? Basisnya berapa? Basisnya berapa? Basisnya berapa di sini? Negatif 5. Negatif 5. Pangkatnya? Negatif 3. Oke. Kalau mau dijadikan positif, maka 1 Negatif 5 kali negatif 3. dalam bentuk pangkat positif dulu. Berarti 1 per Negatif 5 pangkat 3. ya, betul. 1 per negatif 5 pangkat 3. Gitu ya. Baru kita hitung. Berarti ini sama dengan apa? 1 per negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Atau ini sama dengan, kalau mau dihitung, sama dengan apa? 1 per negatif 5 kali negatif 5. Sama dengan berapa negatif 5 kali negatif 5? Positif 25. Positif 25 kali negatif 5, negatif 125. Jadi sama dengan 1 per negatif 125. Itu untuk bilangan berpangkat negatif. Nah, sekarang lihat, ada pangkat negatif, ada pangkat positif. Berarti selain ada pangkat negatif, ada pangkat positif, berarti ada bilangan berpangkat 0. Betul. Ada bilangan berpangkat 0. Ada bilangan berpangkat 0. Apa katanya? Bilangan berpangkat 0 itu definisinya apa? Jadi setiap bilangan A pangkatnya 0, maka nilainya sama dengan apa? 1. Nah, dia selalu 1 lah. Jadi setiap bilangan berpangkat, pangkatnya itu 0, berapapun basisnya, maka hasilnya sama dengan 1. Ya, jangan lupa, setiap bilangan berpangkat yang pangkatnya 0, maka hasilnya sama dengan 1. Oke. Berarti kalau misal 5 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. 7 pangkat 0? 1 kan? Negatif 10 pangkat 0? 1 juga. Kenapa? Karena pangkatnya 0. Jadi selama pangkatnya itu 0, maka dia hasilnya selalu sama dengan 1. Berapa saja basisnya lah? Basisnya mau 10, 100, negatif, positif, nggak apa-apa. Selama dia pangkatnya 0, hasilnya sama dengan 1. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Kalau mengerti, kita lanjut ke sifat sekarang. Ya.
Kita masuk ke sifat bilangan berpangkat. Oke, kita masuk ke sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat bilangan berpangkat ini ada 5 sifat yang akan kita bahas. Untuk yang lain, mohonlah suaranya sementara di mute, kecuali mau jawab baru diaktifkan aja, nggak apa-apa. Sementara itu, di luar itu jangan disuarakan lah. Oke, sifat bilangan berpangkat ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sifat yang menyatakan sifat yang pertama adalah sifat yang menyatakan jika dua buah bilangan berpangkat, misal dia adalah A pangkat N, dikali dengan bilangan berpangkat yang lain, tapi basisnya sama. Nah, basisnya sama-sama A, mau pangkatnya sama atau beda nggak apa-apa, maka ini sama dengan basisnya tetap, bentuk sederhananya, dan pangkatnya ditambahkan. Ya. Jadi kalau basisnya sama, lihat basisnya di sini ada A, ini juga A, kemudian pangkatnya itu mau sama mau beda nggak apa-apa, maka hasilnya itu sama dengan basis yang tetap dan pangkatnya ditambahkan, ya. Yang di depan tambahkan dengan pangkat yang di belakang. Itu ya. Ini sifat yang pertama. Ya. Ini sifat yang pertama. Contohnya contoh 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Perhatikan, di sini basisnya berapa yang pertama? Basis yang pertama berapa? 3. Basis yang kedua? 3 juga, sama kan? Nah, dan operasinya itu adalah perkalian nih. Operasinya kali. Jadi kalau operasinya kali, maka kita bisa pakai sifat ini. Jadi hasilnya sama dengan apa? Basis yang tetap yaitu 3, sedangkan pangkatnya diapakan? Pangkatnya ditambahkan. Jadinya apa? 3 pangkat 4 ditambah 5. Ya. Sama dengan 3 pangkat 9. 9 lah. Oke, contoh yang lain. Negatif 7 pangkat negatif 2 dikali negatif 7 pangkat 4. Nah, berapa tuh? Pertama harus lihat basisnya sama apa beda? Sama-sama negatif 7. Oke, berarti hasilnya sini negatif 7 kan? Nah, tinggal pangkatnya sekarang. Pangkatnya diapakan? Ditambah, betul. Berarti pangkatnya ditambah, yaitu negatif 2 ditambah 4. Sama dengan berapa di sini berarti? Negatif 6. Yakin? Negatif 2 tambah 4 negatif 6? Negatif 2 tambah 4? Positif 6.
Bukan. Bukan. Bukan juga. Belum tepat. Ayo. Positif 2. Positif 2 dong. Iya, positif 2 lah. Ya, tolong. Ini diulang-ulang lagi lah materi bilangan bulatnya. Negatif 2 tambah 4 itu sama dengan 2. Positif 2. Oke? Oke. Sampai situ paham lah ya. Atau nih, Bapak kasih contoh satu lagi. Misal, di sini ada C pangkat 3 dikali dengan C pangkat negatif 1. Nah, basisnya sama apa beda? Sama. Berarti kalau basisnya sama, kita apa kan? Dan lihat operasinya apa tuh? Perkalian kan? Operasinya kali. Berarti diapakan? Diapakan? Ditambah. Berarti 3 ditambah apa? Negatif 4. 3 ditambah negatif 1 ya. Ini 3 tambah negatif 1. Berapa 3 tambah negatif 1? 2. Positif 2. Bagus ya. Jadi C pangkat 3 dikali C pangkat negatif 1 itu sama dengan C pangkat 2. Nah, itu sifat yang pertama. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Oke, sifat yang kedua itu mirip seperti sifat yang pertama. Bedanya hanya pada operasinya saja. Kalau di sini dia dikali sifatnya, ini kita pakai yang dibagi. Jadi kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan hasilnya basis tetap A. Kira-kira diapakan nih? Kalau kali pangkatnya ditambah, berarti kalau bagi pangkatnya kurang. Nah, dikurang berarti M dikurang N. Ya. Lihat, M dikurang N. Jadi pangkat yang di depan dikurangi oleh pangkat yang di belakang. Tapi ingat, syaratnya basis sama dan operasinya bagi. Ya. Kalau kali ditambah, kalau bagi dikurang. Ya. Ini adalah sifat yang kedua. Ya. Contohnya, kita pakai contoh. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ya. Berarti diapakan? Basisnya dulu sama apa beda? Sama. Pangkatnya berarti diapakan? Dikurang. Berarti sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2 atau 3 pangkat 2. Gitu ya? Gampang ya. Kemudian yang lain. 4 pangkat A. Atau yang huruf lain lah. 4 pangkat Y dibagi 4 pangkat 10. Maka berdasarkan sifat yang kedua ini sama dengan apa? Pertama perhatikan basisnya dulu. Basis sama apa beda? Sama kan? Nah, kalau sudah sama berarti hasilnya di sini sama dengan 4. Nah, sedangkan pangkatnya berapa pangkatnya? Nah, betul. Kita nggak peduli Y-nya itu bisa dihitung atau enggak. Kalau pangkatnya Y, tulis aja ya. Y dikurang 10. Kalau nggak bisa dihitung, ya udah selesai segini gitu ya. Jadi 4 pangkat Y kurang 10. Selesai. Ya. Itu
Sifat yang kedua. Kemudian sekarang kita ke sifat yang ketiga. Ini sifat pertama, kedua, sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat yang menyatakan jika ada suatu bilangan berpangkat A pangkat M. Nih, dia bilangan berpangkat nih. Kemudian dia dipangkatkan lagi dengan N. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya atau bentuk sederhananya adalah sama dengan A. Jadi basisnya tetap A, pangkatnya dikalikan, ya, M kali N. Ya. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Nah, dan ingat, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Sedangkan basisnya tetap. Ini pangkatnya M, dipangkatkan N, maka M kali N. Contoh. 5 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, ini kan bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Maka berdasarkan sifat yang ketiga, pangkatnya kita apakan? Kalikan. Berarti hasilnya 5 pangkat 3 kali 3. 5 pangkat 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, berarti hasilnya adalah 5 pangkat 9. Ya. Basisnya tetap, nggak berubah ya. Kemudian yang lain contohnya negatif. 10 pangkat 2 dipangkatkan negatif, misal negatif 5. Ini bilangan berpangkat dipangkatkan. Maka pangkatnya diapakan? Dikali. Nah. Berarti jadinya berapa? Negatif 10 pangkat 2 kali min 5 kan? Berarti negatif 10 pangkat 2 kali min 5 berapa? Dua pangkat kali negatif 5 negatif 10 ya. Hati-hati ya. Kalau negatif kali positif negatif, 2 kali 5 itu 10, jadi negatif 10. Jadi hasilnya adalah negatif 10 pangkat negatif 10. Nah, oke, selanjut. Misal kalau yang ini, contoh yang kedua ini diminta jadikan bentuk pangkat positif. Caranya gimana? Kalau diminta jadikan pangkat positif, kembali yang ke definisi pertama tadi. Macam-macam bilangan berpangkat yang ini bilangan berpangkat negatif kan, ubah jadi positif. Jadinya kita tulis 1 per halo? Ya, negatif 10 pangkat 10. Nah, pangkat 10. Jadi pangkatnya menjadi positif. Kayak gitu ya. Nah, selesai itu untuk sifat yang ketiga. Sekarang sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini adalah jika basisnya berupa perkalian dua bilangan, misal basisnya itu adalah A dikali B, di sini kali itu artinya titik itu artinya kali, dipangkatkan dengan M. Nah, lihat di sini basisnya berupa perkalian dua bilangan A dan B. Ya. Ini A kali B. Kemudian pangkatnya itu M. Maka pangkat M-nya ini menjadi pangkatnya A sekaligus menjadi pangkatnya B. Ya. Jadi pangkatnya A kemudian juga menjadi pangkatnya B. Yaitu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M.
Nah, gitulah. Ini sifat yang keempat. Oke. Contoh. Contohnya min 9 dikali 8 dipangkatkan 2. Lihat basisnya. Basisnya berupa perkalian dua bilangan, ya. Yaitu perkalian 9 dan 8. Sedangkan pangkatnya adalah 2. Maka menurut sifat yang keempat ini sama dengan apa? Negatif 9 pangkat 2. Ya, betul. Negatif 9 pangkat 2 kali 8 pangkat 2. Alhamdulillah. Gitu ya? Ya. Oke, lanjut. Misal di sini A dikali, ini titik itu artinya kali 7 pangkat 2. Nah, dipangkatkan lagi dengan negatif 1. Yo, gimana tuh? A dikali 7 pangkat 2 negatif dipangkatkan lagi negatif 1. Jadi perhatikan dulu, yang jadi basis itu yang mana? A. Apa A saja atau yang di dalam kurung ini? Nah, semua ini ya, ini semuanya ini. Nah, ini A kali 7 pangkat 2 itu jadi basis semuanya. Perkalian dua bilangan, pangkatnya negatif 1. Nah, karena dia perkalian dua bilangan, maka yang min 1 ini kita harus distribusikan ke A dan distribusikan juga ke 7 pangkat 2. Ya. Jadi min 1 ini pangkat dari perkalian A dan 7 pangkat 2. Sehingga A kita pangkatkan dengan min 1 dikali 7 pangkat 2 dipangkatkan juga dengan min 1. Nah, iyalah. Kemudian ke sini lanjutnya. Berarti lanjut ke sini ya. Berarti sama dengan apa? Kalau A pangkat min 1 ya tetap kan A pangkat min 1. Berarti kalau 7 pangkat 2 dipangkatkan min 1. Nah, ini pakai sifat yang mana lagi nih sekarang untuk bisa disederhanakan? Sifat yang ketiga. Atau sama dengan apa? 7 pangkat 2 dipangkatkan min 1 berarti jadinya pangkatnya diapakan? Dikali. Berarti 7 pangkat 2 kali min 1. 2 kali min 1 berapa? Negatif 2 dong. Positif, kalau dikali dengan negatif itu negatif ya. Ingat, selalu ingat. Perkalian dua bilangan, tandanya satu positif, satu negatif, atau satu negatif, satu positif, selalu negatif. Kalau sama-sama negatif, sama-sama positif, maka hasilnya positif. Oke, gitu ya. Ini A pangkat min 1. Kemudian ada A pangkat min 1 kali 7 pangkat min 2. Nah, lihat, perhatikan. Tandanya, pangkatnya di sini negatif keduanya nih. Misal diminta jadi pangkat positif. Ya, jadikan pangkat positif. Berarti kita harus ubah keduanya menjadi apa? Pakai yang bilangan berpangkat negatif, yaitu 1 per... Yang A kan negatif juga tuh. Berarti A pangkat 1 kali 7 pangkat 2. Gitulah. Jadi bentuk sederhana dari A kali 7 pangkat 2 dipangkatkan min 1 itu sama dengan 1 per A kali 7 pangkat 2. Gitu. Ini adalah sifat yang keempat. Sekarang kita masuk ke sifat yang kelima. Ke sifat yang terakhir untuk hari ini.
Nah, sifat yang kelima ini mirip seperti sifat yang keempat. Ini kan kalau di sini basisnya perkalian dua bilangan. Nah, sekarang kita basisnya pembagian dua bilangan. Jadi basisnya itu berupa A bagi B, kemudian dipangkatkan dengan M, maka itu sama saja dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Jadi basisnya masing-masing mendapatkan pangkat M. Operasinya tetap ya. Operasinya tetap dibagi. Contoh tapi sebelum itu selalu ingatlah bentuk A bagi B itu bisa aja bentuknya adalah A per B. Ini sama aja ya. Jadi kalau A per B pangkat M, ini sama saja dengan A pangkat M per B pangkat M. Karena pecahan itu bentuk lain atau penulisan lain dari pembagian. Ya. Jadi jangan bingung. Nah, oke, sekarang ke contoh. Contohnya misal 5 dibagi 4 dipangkatkan negatif 7 misalnya. 5 dibagi 4 dipangkat negatif 7. Maka sama dengan apa di sini? Ya. Iya betul. 5 pangkat negatif 7 dibagi 4 pangkat negatif 7. Atau mau pakai yang tadi 5 pangkat negatif 7 per 4 pangkat negatif 7 juga boleh. Ya, sama saja. Oke, gitu ya. Kemudian yang lain misal di sini ada Z. Z ini Z ya, bukan 2. Z dibagi negatif 2 pangkat 2 dipangkatkan. Dipangkatkan dengan 5 misal. Lihat, berarti basisnya itu adalah ini nih. Z dibagi oleh min 2 pangkat 2. Ini basis. Sedangkan pangkatnya adalah 5. Berarti berdasarkan sifat yang kelima ini sama dengan apa? Ya, berdasarkan sifat yang kelima, yang jadi A-nya apa? Yang jadi A-nya apa? Z kan? Berarti Z kita pangkatkan dengan berapa? 2. Ayo, lihat. Yang kurung paling luar. 5. Ya. Dibagi dengan, nah yang ini kan sudah basis nih, jadi tetap tulis min 2 pangkat 2. Nah, kemudian ini kita pangkatkan dengan 5. Gitu kan? Nah, sekarang yang ini Z pangkat 5 berarti tetap Z pangkat 5. Z pangkat 5 dibagi. Nah, sekarang yang ini. Min 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. Nah, bila berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya diapakan? Dikali. Nah, basisnya berapa di sini? Basisnya adalah negatif 2. Berarti ini nggak berubah ya. Ini nggak berubah. Basis tetap min 2. Berarti di sini negatif 2 pangkat 2 kali 5 berapa? Pangkat 10. Gitu kan? Selesai. Ini bentuk sederhana. Tapi kalau nanti kalian diminta menghitung, ya dihitung lah. Tapi setidaknya untuk penggunaan sifat-sifat, itu sudah cukup.
Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, sebelum dilanjut kita coba menjawab latihan soal-soal ya. Silahkan di screenshot aja dulu lah. Kalau mau di screenshot buat catatan. Sudah? Oke, hitungan 5 saya geser 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sekarang ke latihan. Oke, latihan. Oke, latihan ya. Ntar Bapak coba carikan soal. Misal di sini ada soal nomor 1 latihan 4 pangkat 2 per 4 pangkat 6. Atau 4 pangkat 2 per 4 pangkat 4. Nah, kalau kita diminta menyederhanakan 4 pangkat 2 per 4 pangkat 4, kira-kira pakai sifat yang mana nih? Ya, pakai sifat yang mana? Pakai sifat yang kedua. Yakin? Kalau yakin kita lanjut. Oke, pertama perhatikan basisnya adalah 4. Ya kan? Operasinya per itu pembagian. Nah, karena di operasinya pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurang. Yang mana yang dikurang? Yang atas dikurang dengan yang di bawahnya. Nah, berarti 4 pangkat 2 dikurang 4. Berarti 4 pangkat 2 kurang 4 berapa? 2. Yuk, hati-hati. Negatif 2. Ya, negatif 2. Jadi ini 4 pangkat negatif 2. Ya kan? Oke, sekarang kalau misal kita diminta untuk menghitung 4 pangkat negatif 2 itu sama dengan berapa? Berarti untuk bisa dihitung, jadikan positif dulu. Pangkat negatif supaya jadi positif, jadikan 1 per 4 pangkat 2. Nah, sekarang 1 per 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4. Ya kan? Berarti 1 per 4 kali 4 itu berapa? 16. Nah, gitu ya. Jadi, bentuk sederhana dari 4 pangkat 2 per 4 pangkat 4 itu sama dengan 1 per 16. Kemudian sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, misalkan soalnya adalah, Pak carikan soalnya. Nih, 1 per 3 pangkat min 5. Berarti kita ubah jadi bentuk positif. Kalau pangkatnya negatif, supaya jadi positif kita apakan?
Ini kebalikannya aja nih. Kalau dia negatif, supaya positif jadi 1/per. Berarti kalau 1/per-nya negatif, supaya jadi positif, ya hilangkan saja 1/per-nya. Jadinya 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 3 pangkat 5 itu kan sebenarnya sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kan? Sebanyak 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa tuh? Sekarang kita hitung. Berapa hasil dari 3 pangkat 5? 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 9, 81. 81 kali 3 adalah 243. Lah, dengan 243. Gitulah. Oke. Latihan soal yang ketiga. Ini agak sedikit rumit, tapi nggak apa-apa. Perhatikan baik-baik. Misal di sini ada soal 5/8 dikali A pangkat min 3 dikali B pangkat 4 kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, lihat. 5/8 A pangkat min 3 B pangkat 4 dipangkatkan 2. Sebelum kita tentukan sifat yang mana, perhatikan. Yang jadi basis yang mana? Yang jadi basis adalah basisnya yang mana? Atau biar enak, sebelum menentukan basis, pangkatnya dulu deh. Pangkatnya mana? Yang bisa kita hitung lebih dulu pangkatnya yang mana? 2 kan? Berarti selain 2 itu adalah basis. Nah, berarti ini semua ini adalah basisnya nih. Ya. Semua yang di dalam kurung itu basis. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Karena basisnya itu adalah perkalian kan? 5/8 kali A pangkat min 3 kali B pangkat 4. Maka kita pakai sifat yang mana? Untuk menyederhanakannya. Perkalian dipangkatkan. Maka pakai sifat yang ke yang ke 1. bukan. Kalau yang 1 itu perkalian 2 bilangan berpangkat basis sama. Ini di dalam kurung, basisnya itu dalam kurung berupa perkalian beberapa bilangan baru dipangkatkan. Oke, sifat yang ke 4. Nah, betul ya. Kita akan pakai sifat yang ini. Ya, sifat yang keempat. Dengan cara nanti apa? Mendistribusikan sifat pangkatnya. Jadi kalau 5/8 kali A pangkat min 3 kali B pangkat 4, maka masing-masingnya ini nanti kita pangkatkan. Ya. Jadi 5/8 pangkat 2, A pangkat min 3 pangkatkan 2, kemudian B pangkat 4 pangkatkan 2. Kan gitu? Berarti langsung ke sini berarti 5/8 pangkat 2 kali selanjutnya apa di sini? Selanjutnya apa? A pangkat min 3 kan? Dipangkatkan lagi dengan 2 kali lagi dengan B/4. B pangkat. B pangkat 4. Pangkatkan lagi dengan 2. 2. Nah, baru sekarang kita coba sederhanakan satu persatu ya. Jadi nih, yang ini kita sederhanakan, baru lanjut sebelahnya. Oke, yang lingkarin hijau dulu deh. Yang kita lingkarin hijau, 5/8 dipangkatkan 2. Untuk menyederhanakannya kita pakai sifat yang mana? Kita gunakan sifat yang ke
kelima, betul. 5 kan? Bentuk pembagian, basis bentuk pembagian dua bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan itu mendapatkan pangkat yang sama. Jadi kalau 5/8 itu kan sama dengan 5/8 sebenarnya. Berarti 5/8 dipangkatkan 2, jadinya apa? 5/2 per 8/2. Oke, kita biarkan dulu di situ ya. Sekarang kita pindah ke sebelahnya. Nah, sekarang yang A pangkat min 3 dipangkatkan 2. Pakai sifat yang mana? Bilangan berpangkat dipangkatkan. Ya, sudah berpangkat dipangkatkan lagi. Pakai sifat yang ke 3. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya diapakan? Nah, pangkatnya dikali. Berarti min 3 dikali dengan 2 kan? Selanjutnya yang sebelahnya lagi. Berarti B pangkat 4 dipangkatkan 2. Sama kan? Jadinya B pangkat 4 kali 2. Nah, sekarang kita hitung. 5/2 itu sama dengan apa? Atau sama dengan berapa? 5/2 artinya 5 kali 5. 5 kali 5 itu berapa? 25. Per 8/2 itu sama dengan berapa? 8 kali 8, 64. Nah, sekarang yang ini sebelahnya berarti A pangkat min 3 kali 2 berapa? Min 3 kali 2 negatif 6 kali. Berarti ini B pangkat 4 kali 2 berapa? 8. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma biar lebih enak, di sini ada pangkatnya negatif nih. Yang min 6. Kita ingin ubah dia jadi positif. Supaya jadi positif, gimana caranya tadi? Jadi 25 per 64 dikali A pangkat min 6 supaya jadi positif jadinya 1 per A pangkat 6 kali B pangkat 8. Gitu ya, ini B. Kalau ditulis lengkap, semuanya dikalikan 25 kali 1 kali B pangkat 8 jadinya 25 B pangkat 8 per 64 kali A pangkat 6. Berarti 64 A pangkat 6. Selesai. Gimana? Mudah lah. Mudah apa sulit? Atau salah ya, pilihannya tuh mudah apa mudah banget? Harusnya mudah banget lah. Oke, kalau mau di screenshot silahkan di screenshot. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah? Oke, kalau sudah berarti cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan itu bisa dimengerti, dipahami, dan bermanfaat. Kita insya Allah ketemu di minggu yang akan datang. Untuk jadwal nanti kemungkinan akan ada perubahan. Kemungkinan. Nanti Bapak kasih tahu kan ya di grup. Oke, itu aja sementara. Sebelum keluar, jangan keluar dulu. Ini Bapak matikan berbagi layarnya sebentar. Oke, sebelum keluar Bapak bagikan link absensi. Jadi silakan untuk diisi absen dulu. Link absensi Bapak kirim di kolom chat ya. Oke, itu sudah Bapak kirim. Silakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah, link jangan dibagikan. Cukup kalian saja yang buka, selesai. Jangan dibagi-bagi. Amanah nih dari Bapak. Lah. Ya. Kalau sudah boleh keluar lah.
Langsung diisi Rabiatul Adawiyah, bukan mengetik nama lah. Buka link. Buka link, isi nama, pilih kelas, isi yang perlu diisi. Oke. Tolong diisi baik-baik, jangan sampai salah nanti.